Halo semuanya, kami dari kelompok Peter Henlen. Hari ini, saya akan membahas perjalanan pendidikan Peter Henlen, seorang tokoh yang memberikan kontribusi besar dalam sejarah dunia. Mari telusuri bersama. Jam tangan portable dengan pegas atau gerakan listrik memang dirancang untuk dibawa kemana-mana atau dibawa di dalam saku. Jam pertama muncul tak lama setelah 1500. Ini adalah salinan awal oleh Peter Henlen, seorang tukang kunci di Nuremberg. Henlen dibesarkan di Nuremberg. Orang tuanya adalah pandai besi kuningan, Peter dan Barbara Henlen, yang telah tinggal di Nuremberg sejak 1461. Dia memiliki kakak laki-laki, Hermann Henlen, yang menjadi tukang daging pada tahun 1496. Ketika dia masih muda, dia megang di tukang kunci. Pada saat itu, tukang kunci adalah salah satu dari sedikit pengrajin yang memiliki keterampilan dan peralatan untuk memasuki bidang baru pembuatan jam. Pada tanggal 7 September 1504, sebuah peristiwa dramatis terjadi dalam kehidupan Peter Henlen. Dia memasuki pertempuran di mana semua tukang kunci Georg Glaser yang terbunuh. Sebagai salah satu terdakwa, ia mengajukan suaka di biara Fransiskan Nuremberg. Selama suakanya di biara, ia mungkin memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang industri pembuatan jam. Penulis Ulrich Schmidt merinci dan mendokumentasikan sejarah biara tempat Henlen mencari suaka antara tahun 1504 dan 1508. Pada masa Henlen, biara itu sangat megah. Banyak detail tentang pengrajin dan cendekiawan dicatat dalam buku itu. Misalnya, biarawan Friedrich Kraft membangun astrologi yang rumit di biara ini. Selama masa Henlen, banyak orang berpendidikan tinggi, matematikawan dan astronom memasuki biara. Dengan cara ini, Peter Henlen menyentuh lingkungan pendidikan dan intelektual dari keahliannya, serta teknik dan alat baru. Mulai dari akumulasi, pengetahuan astronomi, matematika, pembuatan jam, dan sejarah dari timur mencapai Eropa selama abad pertengahan dan awal Renaissance. Terutama melalui jalur perdagangan dan jaringan khalif dari Spanyol, Muslim dan pusat pengetahuan, yaitu Toledo. Terutama gerakan penerjemahan bahasa Arab dan Yunani ke Latin, dan kemudian Renaissance Italia. Melalui pedagang Italia dan Venesia yang dihasilkan dan efek resonansinya. Pada tahun 1505, ia menemukan jam tangan pertama di dunia, sebuah pomander berlapis emas. Pada November 1509, ia menjadi penguasa guild tukang kunci kota. Dia terkenal karena membuat jam tangan kuningan portable kecil dengan pegas dekoratif. Itu sangat langka dan mahal, serta populer di kalangan bangsawan pada saat itu. Memakainya sebagai liontin atau menempelkannya pada pakaian yang dikenal sebagai jam tangan pomander. Peter Henlen terdaftar di arsip kota sebagai pemasok jam tangan pegas kecil yang diberikan sebagai hadiah kepada orang-orang penting. Dia adalah pengrajin pertama yang mengubah dial menjadi muskrat, yang disebut pomander, yakni wadah kecil yang terbuat dari logam mulia untuk parfum dan disinfektan. Menurut catatan lebih lanjut, Henlen menjual jam tangan bola Mux atau pomander pada tahun 1524. Pada tahun 1529, Henlen mengunjungi Strasbourg atas nama Dewan Nuremberg dan memperoleh bola surgawi. 6 tahun kemudian, dia membuat arloji untuk Dewan Nuremberg. Dia juga membangun di menara jam Kastil Lichtenau pada tahun 1541 dan dikenal sebagai pencipta peralatan astronomi canggih. Baiklah kawan-kawan, setelah tadi kita sudah bahas perjalanan hidup Peter Henlen, sekarang kita akan membahas bagaimana cara jam tangan kuno berfungsi. Jam tangan awal terutama dibuat dengan blower Jerman dan Prancis.
dan sebagian besar dipakai dengan tangan atau dengan rantai di leher. Biasanya, mereka hanya memiliki satu tangan selama berjam-jam. Pegas utama yang menggerakkan algae terdiri dari pita baja, pegas, datar yang terkompresi saat ditekuk atau digulung. Saat kita memutar mekanisme pegas seperti jam, kelangsungan pegas meningkat dan energi disimpan. Energi ini ditransmisikan ke bagian algae yang bergetar atau disebut roda keseimbangan. Melalui rangkaian roda gigi dan pelepasan listrik, dan gerakan roda keseimbangan itu sendiri, mengontrol, memicu, arloji dan mengontrol pengukuran waktu arloji. Penggerak gesekan memungkinkan kita menyesuaikan penunjuk. Salah satu kelemahan utama pada jam tangan kuno ini adalah fluktuasi torsi yang diterapkan oleh pakis kerajaan. Dengan kata lain, kekuatan pakis lebih besar ketika rusak penuh daripada ketika hampir patah. Masalah ini sangat serius karena jam tangan dengan threshold escape sangat dipengaruhi oleh gaya dorong. Solusi untuk masalah ini dikembangkan segera setelah penemuan pakis raja 1450 menggunakan sekering. Katrol beralur berbentuk kerucut yang digunakan dalam kombinasi dengan tong berisi pakis raja. Dalam pengaturan ini, pegas utama dibuat dan laras di mana ia ditempatkan berputar. Batang jam tersebut dililitkan di atasnya, yang kemudian diganti dengan rantai, dengan ujung lainnya dililitkan di sekitar sekring. Ketika pegas utama benar-benar rusak, selubung atau rantai ditarik ke radius minimum sekring kerucut. Menurunkan pegas utama secara bertahap akan meningkatkan ukuran tuas saat menarik casing atau rantai dengan radius yang lebih besar. Rasio yang benar dari pakis untuk mengunci radius mempertahankan torsi yang hampir konstan ketika pakis dilepaskan. Kemudian, laras berjalan, di mana barel utama menggerakkan rangkaian roda gigi secara langsung telah dimasukkan ke dalam semua jam tangan mekanis modern dan telah menggantikan worm. Saat kualitas pegas keseimbangan ditingkatkan, fluktuasi torsi meminimalkan, dan pegas keseimbangan disesuaikan dengan benar untuk memastikan waktu yang tepat. Sampai sekitar tahun 1580, jarum jam Jerman hampir seluruhnya terbuat dari besi. Sekitar waktu ini, kuningan diperkenalkan. Jam tangan awal menggunakan roda halus, yang disebut roda keseimbangan, untuk mengontrol pergerakan mekanisme. Itu tidak mengalami ketahanan apapun. Oleh karena itu, siklus osilasi, dan oleh karena itu, laju jam pengatur waktu bergantung pada gaya penggerak ini. Menjelaskan pentingnya cadangan. Menggunakan pegas untuk mengontrol getaran keseimbangan merupakan langkah penting dalam sejarah ketepatan waktu. Fisikawan Inggris Robert Hooke merancang jam tangan skala pegas di akhir 1650-an. Namun, tampaknya tidak ada bukti bahwa pegas itu terbentuk spiral. Ini adalah elemen penting yang banyak digunakan. Ilmuwan Belanda Christian Huygens mungkin pertama kali merancang jam tangan dengan pegas spiral pada tahun 1674 sampai 1675. Pegas koil adalah strip tipis, baja, atau bahan pegas lain yang sesuai dan umumnya dililit secara spiral. Tapi bagian dalam dipasang pada collet atau kerah kecil. Ini sesuai dengan gesekan batang keseimbangan dan ujung luar ditekan ke pin yang terpasang pada gerakan. Pegas ini bekerja dalam keseimbangan seperti gravitasi pendulum. Jika keseimbangan bergeser ke satu sisi, pegas akan putus dan energi akan disimpan. Energi ini kemudian dikembalikan ke keseimbangan. Jadi, ketika dilepaskan, ia banyak berayun ke sisi lain dengan cara yang hampir sama. Dengan tidak adanya kerusakan pada gesekan atau gesekan udara, gesekan bahan pegas internal, gesekan poros, dan lain-lain, maka kesetimbangan akan berayun dengan jumlah yang persis sama pada sisi yang berlawanan, dan kemudian tanpa batas. Tetapi karena kehilangan ini, getarannya benar-benar menghilang. Ini adalah energi yang disimpan dalam pakis kerajaan dan disuplai secara tidak seimbang.
melalui luncuran roda dan pelatuk yang mempertahankan getaran. Kinerja jam tangan ini tergantung pada keteraturan siklus gerakan keseimbangan, yaitu keteraturan gerakannya. Roda keseimbangan adalah roda dengan pelek yang berat dan pegas yang terpasang padanya memberikan torsi pemulih. Kesetimbangan memiliki inersia tergantung pada massa dan komposisinya. Pegas idealnya memberikan gaya pemulih yang berbanding lurus dengan tanpa beban atau perpindahan dari posisi nol. Keseimbangan dipasang pada batang dengan poros dan bekerja dengan jam tangan berkualitas tinggi yang terbuat dari batu mulia. Pada permata digunakan di kedua ujung batang keseimbangan. Satu dilubangi untuk penyimpanan dan yang lainnya memberikan posisi aksial dengan memegang ujung poros berbentuk kubah. Ini adalah batu ujung datar. Efek gesekan pada titik tumpu mempengaruhi kinerja jam tangan di berbagai posisi. Misalnya, saat berbaring atau posisi gantung diri. Keseimbangan dan pegas dapat berada pada posisi yang sama atau disetel, dengan mengubah kopling balik pegas atau momen inersia keseimbangan. Kasus pertama umumnya dilakukan dengan menyediakan sepasang pembatas yang terpasang pada indeks regulator bergerak yang memperpanjang atau memperpendek pegas penyeimbang sesuai kebutuhan. Kasus kedua, ada sekrup di sisi berlawanan dari tapi keseimbangan. Sekrup ini tahan gesekan di lubang dan dapat ditarik dan diregangkan untuk menyesuaikan inersia keseimbangan. Jam tangan pegas bebas tidak memiliki indeks pengatur. Satu-satunya pengaturan adalah skrup keseimbangan. Kesimpulan, dalam perjalanan Peter Heinlein, kita tidak hanya belajar tentang teknologi jam, tapi juga tentang dedikasi, keuletan, dan kegigihan dalam mengejar impian, dan betapa pentingnya menghargai waktu. Jadi, itulah sedikit informasi mengenai perjalanan hidup Peter Heinlein, seorang visioner yang revolusioner dalam hidup timekeeping. Saya harap video ini memberikan wawasan baru tentang betapa pentingnya menghargai waktu dan perjalanan hidup seseorang. Jangan lupa like, terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.